السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada sore hari ini, pada hari Rabu, hari yang ke-17 dari bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1440 Hijriah ini, kita masih diberi kemudahan untuk bisa berkumpul dalam kajian rutin kita di bulan Ramadan yang membahas kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki kaidah yang ke-36 dari 71 kaidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahmatullahi taala alaihi. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Qaidatu As-Sadisatu wa Thalathun, kaidah yang ke-36, Tariqatul Quran, metode yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Ibahatu al-ikhtisas min al-mu'tadi, bahwa diperbolehkan membalas kejahatan orang yang melampaui batas. Wa muqabalatuhu bimithli udwanihi, dan menyikapinya seperti permusuhan yang dia lakukan. Wan nahyu an zulmihi, dan larangan dari bersikap zalim kepadanya, kepada orang yang
melakukan kejahatan kepada kita. Wan nadbu ila al-'afw wal ihsan, dan anjuran untuk senantiasa memberi maaf dan berbuat kebaikan. Dalam kaidah yang ke-36 ini, beliau hendak menjelaskan tentang bagaimana cara menyikapi seseorang yang berbuat zalim kepada kita, seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan, jinayah kepada kita atau kepada seorang muslim. Apa sikap kita kepadanya? Apakah diperbolehkan kita membalas kejahatan yang dia lakukan, ataukah tidak diperbolehkan? Maka di sini kata beliau, metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadi sikap seorang muslim dalam menyikapi seorang yang berbuat jahat kepadanya, seorang yang berbuat zalim kepadanya, ada 3 tingkatan yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan al-adl, bersikap membalas dengan cara yang adil, seperti apa yang dia lakukan kepada kita. Dia memukul kita, kita balas dengan memukulnya. Seseorang dari kerabat kita dibunuh, maka boleh dibalas dengan cara membunuhnya. Maksudnya dengan diterapkan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, ditetapkan kewajiban atas kalian qisas dalam hal yang berkaitan dengan orang-orang yang terbunuh tanpa hak. Maka boleh membalasnya dengan mengqisas, membunuhnya pula. Yang ini tentu merupakan hak dan wewenang penguasa, bukan merupakan tindakan masing-masing dari individu masyarakat. Sebab jika demikian akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Ada seorang tetangga melakukan kejahatan dengan membunuh saudara kita, lalu dia memahami bahwa Al-Quran membolehkan untuk membalas, maka dia pun membalas dengan sikapnya sendiri. Dia datang lalu kemudian dia pun membunuhnya. Dan boleh jadi hal ini akhirnya berlanjut dari pihak tetangga pula terus akan berusaha untuk membunuh yang lainnya, saling balas membalas. Maka hal ini tidak dibenarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum qisas dikembalikan kepada penguasa. Namun secara hukum syar'i diperbolehkan membalas. Dan ini tingkatan al-adl, membalas dengan cara yang adil seperti yang dia lakukan. Yang kedua, tingkatan al-fadl, tingkatan yang utama, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu tingkatan al-afu, memberi maaf. Ada seorang yang melakukan kejahatan, kezaliman kepada kita, maka
meskipun terasa sakit, namun kita memberi maaf kepadanya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan memberi maaf itu lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan az-zulm, tindakan berbuat zalim, yaitu tindakan yang melampaui batas, yang melebihi kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Orang itu memukul, kamu membunuhnya, maka ini melampaui batas. Seorang melakukan pembunuhan terhadap salah seorang dari kerabat kita, maka dibalas dengan membunuh 10 orang dari kerabatnya. Ini tindakan i'tida, melampaui batas. Satu orang dibalas dengan satu orang. Kezaliman pukulan dibalas dengan kezaliman pukulan. Kapan lebih dari itu, maka yang membalas telah melakukan perbuatan kezaliman, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi ini 3 tingkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tingkatan adil, membalas seperti yang dia lakukan. Yang kedua tingkatan fadl, memberi maaf dan sabar atas apa yang dia rasakan. Dan yang ketiga adalah az-zulm, kezaliman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadha fi ayatin katsirah, dan ini banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Allah. Kaqaulihi, seperti firman Allah azza wa jalla, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Apabila kalian membalas, kalian menghukumi orang yang melakukan kejahatan, maka balaslah seperti yang kalian dihukumi dengannya. Seperti yang orang itu berbuat buruk kepadamu, maka balas yang semisalnya, jangan berlebihan. Dan apabila kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, dengan memberi maaf, mendiamkan tanpa harus membalas, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-126. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan membalas boleh, tapi ingat, fa'aqibu bimithli, maka balaslah dengan yang semisal, jangan melampaui batas. Allah Azza wa Jalla memberi izin untuk membalas yang semisalnya. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Namun ada tingkatan yang lebih utama, tingkatan yang lebih afdal. Wala in sabartum, apabila kalian bersabar, maka itu jauh lebih baik, jauh lebih utama bagi orang-orang yang memilih sikap untuk bersabar. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang semisalnya. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang semisalnya. Ini tingkatan al-adl, tingkatan adil, membalas dengan yang semisal. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan faman 'afa wa aslah. Namun barang siapa yang memberi maaf
dan berusaha untuk memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kata beliau, fa dzakara al-maratib ats-tsalath, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 tingkatan. Tingkatan al-'adl yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Tingkatan membalas dengan cara yang adil, jangan melebihi. Jiwa ditukar dengan jiwa, luka ditukar dengan luka, pukulan ditukar dengan pukulan, harta dengan harta. Itu sikap yang adil. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tingkatan yang kedua, faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memberi maaf dan senantiasa berbuat baik. Dia berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Maka ini pahalanya sangat besar. Fa ajruhu 'ala Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan pahala yang berlipat ganda kepada seorang yang memaafkan. Walaupun kadang-kadang itu terasa sakit. Ya, seorang berbuat kejahatan kepada kita, berat untuk memaafkan. Namun ketahuilah bahwa pahala orang yang memaafkan itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh As-Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan memberi maaf. Kata beliau, wa syaratallahu fil 'afwi al-islah fihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat memberi maaf kepada seorang adalah memperbaiki keadaan. Al-islah, faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memberi maaf, wa aslah, dan dia memperbaiki. Jadi itu kata Al-'Allamah Sa'di rahimahullah bahwa itu syarat. Syaratnya seorang boleh memaafkan orang lain apabila hal tersebut mendatangkan kemaslahatan. Liyadulla dzalika ala annahu idza kana al-jani la yaliqu al-'afwu anhu wa kanat al-maslahatu asy-syar'iyyatu taqtadi 'uqubatahu, fa innahu fi hadhihi al-hal la yakunu ma'muran bihi. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa apabila si pelaku kejahatan itu tidak layak untuk diberi maaf, karena justru tidak akan memberi kebaikan, tidak memberi maslahat, maka kata beliau maslahat syar'i itu lebih menunjukkan untuk tetap memberi hukuman kepadanya. Karena orang yang seperti ini diberi maaf justru akan semakin menjadi-jadi. Misalnya ya, setiap dia berbuat zalim dimaafkan, akhirnya dia terbiasa berbuat zalim. Dia terbiasa berbuat zalim kepada orang lain. Dia sudah berbuat zalim kepada si A memaafkan, pindah lagi kepada si B, berbuat zalim lagi, dimaafkan lagi, pindah lagi kepada yang lain. Berarti tidak membuat dia jerah. Beda halnya apabila ketika seorang melakukan kejahatan lalu dimaafkan dan memberi pengaruh, tampak dari dia keinginan untuk bertaubat dari kejahatannya dan membuat terjadi perubahan dari buruk menjadi baik, nampak. Maka dalam hal ini dianjurkan untuk memberi maaf dan bersabar. Dan bersabar
atas kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Namun jika tidak memberi kemaslahatan, maka kata As-Sa'di rahimahullah, maslahat menunjukkan dia dibalas dengan cara yang adil. Lalu kemudian beliau menyebutkan tingkatan yang ketiga, innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bersikap zalim. Apabila Anda membalasnya dengan melampaui batas, melebihi kadar kejahatan yang dia lakukan kepadamu, maka itulah kezaliman, dan itu tidak diperbolehkan. Walamma kana al-qitalu fil Masjidil Haram muharraman, demikian pula yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, bahwa ketika melakukan peperangan di Masjidil Haram adalah perkara yang diharamkan. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Apabila mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, di tanah suci, maka bunuh mereka, balas serangan mereka. Itu adalah merupakan balasan bagi orang-orang kafir. Asalnya berperang di tanah suci haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau mereka berbuat zalim kepadamu, mereka yang menyerang kamu, mereka yang melakukan tindakan kejahatan kepadamu, maka boleh kalian membalas mereka, memerangi mereka, membunuh mereka. Allah Azza wa Jalla mengizinkan, karena itu adalah merupakan sikap adil, membalas semisal apa yang mereka lakukan dari tindakan kejahatan. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Apabila mereka telah berhenti, maka tidak diperbolehkan bersikap melampaui batas kecuali terhadap orang-orang yang zalim, yang berbuat zalim kepadamu. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisasun. Asy-syahrul haram, bulan suci, bulan haram, dibalas dengan bulan haram, dan bulan-bulan haram itu tetap ada hukum qisas. Asalnya bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan di bulan haram, tidak diperbolehkan. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram, maka jawab bahwa bulan haram tidak diperbolehkan, termasuk dosa besar berperang di dalamnya. Namun apabila mereka yang merusak, mereka yang memerangi kalian, kalian hanya membalas. Wal hurumatu qisas, maka boleh melakukan qisas, membalas. Walaupun pada asalnya berperang di tanah haram, di tanah suci adalah tidak diperbolehkan. Berperang di bulan suci, di bulan haram adalah tidak diperbolehkan. Namun kapan ada sebuah kelompok memerangi kalian, merusak kesucian bulan tersebut dan kesucian tanah itu, maka boleh kalian membalasnya. Kata beliau, wa huwa kullu ma harramahu Allah wa amara bi ihtiramih. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disucikan oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memuliakannya. Faman intahakahu, maka siapa yang merusak kesucian, baik kesucian yang berkaitan dengan tempat seperti tanah suci, atau kesucian yang berkaitan dengan waktu seperti berperang di bulan-bulan suci, faqad abahallahu al-ikhtisas minhu, maka Allah Azza wa Jalla membolehkan untuk membalas, melakukan qisas biqadri
ma'tada bihi la akthar, sesuai kadar tindakan kejahatan yang mereka lakukan terhadapnya, tidak lebih dari itu. Maka ini menguatkan apa yang telah disebutkan dari kaidah bolehnya membalas kejahatan orang yang melakukan kejahatan dengan balasan yang semisalnya. Demikian pula dalam suratul Baqarah pada ayat yang 194, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah." Barang siapa yang melampaui batas pada kalian, maka balaslah seperti tindakan melampaui batasnya dia kepada kalian. Boleh membalas. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan tidak melampaui batas pada saat melakukan pembalasan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla masih dalam suratul Baqarah ayat yang ke-178 ketika menjelaskan tentang ayat qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr والعبد بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan kewajiban atas kalian untuk melakukan qisas tentang hal-hal yang berkaitan orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dibalas dengan budak, dan wanita dibalas dengan wanita. Dan telah ditetapkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lelaki yang membunuh wanita pun tetap diqisas. Yang terbunuh wanita diqisas dengan dibunuh lelaki si pembunuh itu. Atau sebaliknya, wanita yang membunuh lelaki juga demikian. Ditetapkan qisas. Si pembunuh diqisas meskipun si pembunuh perempuan yang dibunuh laki-laki. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Dan kami telah menetapkan syariat kepada mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, hukum qisas. Dalam suratul Isra Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Barang siapa yang terbunuh secara zalim tanpa hak, dia dibunuh secara zalim, maka kami telah menjadikan wewenang bagi walinya untuk membalas, yaitu dengan mengqisas. Maka apabila seseorang mengqisas, diperbolehkan membunuh satu jiwa dibalas dengan pembunuhan pula, dia diqisas. Fala yusrif fil qatl, namun jangan dia berlebihan dalam membunuhnya. Berlebihan dalam membunuh, misalnya si pembunuh satu orang lalu diqisas dengan cara membunuh si pembunuhnya dan membunuh juga keluarganya. Istrinya dibunuh, anaknya semua dibunuh. Ini sikap i'tida, melampaui batas. Atau ketika mengqisas, dia membalasnya dengan cara mencincang-cincangnya. Ya. Keluarganya hanya dibunuh, ditikam gitu, mati. Lalu dia membalas dengan ketika membunuhnya, maka dia mencincang-cincang tubuhnya, ya. Seperti orang ingin membuat sate gitu, dicincang dagingnya, dipotong kecil-kecil gitu, dimutilasi. Maka ini sikap i'tida, melampaui batas. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai seorang yang terang-terangan melakukan tindakan kejahatan. Allah tidak suka. Kecuali orang yang terzalimi.
Orang yang dianiaya, orang terzalimi boleh membalas dengan yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla memaafkan yang membalas. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah wallahu alam, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini banyak. Wallahu alam. Apabila dalam sebuah pemerintahan tidak menerapkan hukum qisas, apakah diperbolehkan tindakan keluarga yang salah seorang dari keluarga yang terbunuh lalu mereka membalas sendiri, membunuhnya dengan cara yang senyap? Jawabannya tidak diperbolehkan sebagaimana kita sebutkan tadi. Karena hal-hal yang berkaitan dengan hukum qisas ini kembali kepada wewenang penguasa yang menegakkannya. Hukum qisas, hukum rajam, hukum potong tangan bagi seorang yang mencuri dan yang semisalnya, ini adalah wewenang penguasa. Maka apabila tidak diterapkan hukum qisas, maka yang wajib adalah bersabar. Yang wajib dari pihak keluarga bersabar. Jika memungkinkan menuntutnya agar dia pun diterapkan pada hukum qisas, maka diperbolehkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka bersabar. Semoga balasan itu, membalasnya dengan kesabaran lebih baik insyaallah taala. Kemudian kaidah yang ke-37, kata beliau rahimahullah taala, i'tabara Allahu al-qasda wal iradah fi tarattub al-ahkam ala a'mal al-ibadi. Allah azza wa jalla menjadikan niat dan kehendak itu sebagai barometer munculnya sebuah hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan hamba. Ini juga termasuk di antara kaidah yang mulia, kaidah yang agung, bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, dari keburukan, kejahatan, demikian pula kebaikan, itu sangat berkaitan erat dengan tujuan, kehendak dan niat seseorang di dalam melakukannya. Kadang-kadang ada satu amalan saleh, secara zahir itu amalan saleh, namun disebabkan karena dia tidak memiliki niat untuk melakukannya, dia tidak berniat untuk beramal saleh. Apakah dia melakukannya karena hanya sekedar berjalan dengan kebiasaan atau adat, bukan karena ingin beramal saleh. Seorang melihara jenggot, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara jenggot-jenggot mereka, a'ful liha. Ada seorang memelihara jenggotnya, dia pelihara sampai lebat. Kenapa dia melihara? Ya karena lagi ngetren. Ya, banyak artis yang sedang pelihara jenggot, maka dia pun melihara. Sekarang ini memang sulit kita membedakan mana yang mengamalkan sunnah, mana yang pelihara jenggot karena mengikuti orang-orang tertentu, tokoh-tokoh, artis, bintang film, tokoh Hollywood, atau mengikuti idolanya dari pemain sepak bola atau orang-orang yang dia idola kepadanya, maka dia pun pelihara. Apakah dia mendapatkan keutamaan? Tidak ada keutamaan. Walaupun secara zahir itu adalah amalan saleh, namun tanpa disertai dengan niat, dia tidak berarti apa-apa. Demikian pula kaitannya dengan keburukan, kejahatan. Seseorang melakukan tindakan kejahatan sangat berkaitan erat dengan
niat dan tujuannya. Membunuh misalnya, berbeda antara seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dengan melakukan pembunuhan karena keliru. Dia tidak bermaksud membunuh. Dia tidak bermaksud membunuh, tapi terjadi. Maka Allah Azza wa Jalla membedakan yang membunuh dengan sengaja, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dosa yang berlipat-lipat. Namun seorang yang membunuh tanpa sengaja, dia tidak bermaksud membunuh, keliru, maka berbeda hukumnya. Dia diperintahkan untuk membayar diat dan membebaskan budak. Fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahrir raqabatin mu'minah. Jadi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dibedakan antara suatu amalan dengan amalan yang lain. Itu kaitannya dengan niat seseorang ketika melakukan perbuatan itu. Terkadang ada satu amalan yang ringan, yang biasa saja, namun itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Demikian pula sebaliknya, terkadang ada satu amalan yang mulia tapi menjadi kecil nilainya karena niatnya. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Terkadang satu amalan yang kecil menjadi besar, yang membesarkan adalah niatnya. Dan terkadang ada satu amalan yang besar maka bernilai kecil, bahkan mungkin tidak bernilai karena niatnya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala amalan mulia, namun dia berjihad bukan karena ingin memuliakan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, namun karena dia ingin dianggap sebagai seorang pemberani, maka menjadi sesuatu yang tidak bernilai meskipun amalannya mulia. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita begitu besarnya peranan niat dalam diri seorang hamba yang akan mempengaruhi suatu amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kata beliau, wa hadzal aslul azim sarraha bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli innamal a'malu binniyat. Maka prinsip yang agung ini telah disebutkan dengan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu berkaitan erat dengan niat. Wal maqsudu huna annahu warada ayatun katsirah jiddan fi hadzal asl. Dan maksud dari kaidah ini bahwa demikian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang prinsip ini, kaidah ini, bahwa niat itu menjadi barometer yang mempengaruhi amalan para hamba. Faminha wa huwa a'zamuha annahu rattaba husul al-ajr al-'azim 'ala al-a'mal bi iradati wajhih. Dan di antaranya, dan ini yang paling utama, yang paling agung, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas setiap amalan apabila seseorang melakukan amalan tersebut dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam setiap amalan. Tanpa ikhlas, amalan itu tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, syarat diterimanya satu amalan di antaranya adalah ikhlas. Tidak diterima satu amalan tanpa ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Demikian pula halnya amalan-amalan yang hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah, tidak bernilai ibadah, namun dia menjadi
sesuatu yang bernilai ibadah berdasarkan niat seseorang. Berdasarkan niat seseorang. Seorang makan, minum, asalnya mubah. Tidak ada nilai pahala di dalamnya. Namun ketika seorang berniat makan dan minum agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka bernilai ibadah. Bahkan tidurnya seseorang yang berniat dengan tidurnya tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan ketika dia bangun dari tidur untuk beribadah, maka tidurnya pun bernilai ibadah. Para ulama salaf dan diriwayatkan dari para sahabat, dari Ibnu Mas'ud dan yang lain, mereka mengatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di saat aku tidur sebagaimana aku mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di saat aku sedang terjaga. Maka niat dalam setiap amalan seorang mencari ma'isyah, ya, mencari pekerjaan yang dengannya dia mendapatkan penghasilan. Apabila dia berniat dari penghasilannya tersebut untuk memberi nafkah kepada dirinya, kepada keluarganya, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharap ridha Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah. Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila seseorang menafkahi keluarganya, yahtasibuha, ini syarat, yang dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada saat dia memberi nafkah itu, maka itu menjadi nilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau memberi nafkah kepada keluargamu dengan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau pasti diberi pahala, termasuk yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Engkau mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, berharap wajah Allah, maka itu akan bernilai pahala. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa niat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam setiap amalan kita. Lamma dzakara as-sidqa wal ma'rufa wal islah bainan nas, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejujuran, tentang bersedekah, amalan yang ma'ruf, dan melakukan islah, memperbaiki hubungan di antara manusia. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan aktivitas manusia kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Lalu Allah mengatakan, wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan hal-hal ini, dia bersedekah, dia melakukan perkara yang ma'ruf, dan dia memperbaiki hubungan di antara manusia, ibtigha', karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat, mengharapkan ridha Allah. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Tapi dengan syarat apa? Ibtigha' mardhatillah. Mengharapkan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang melakukan islah, memperbaiki hubungan di tengah-tengah manusia,
tapi dia punya tendensi-tendensi tertentu. Tujuannya dunia. Nah, ini dua orang bertikai ini harus saya damaikan ini. Ini kalau tidak, wah repot. Dagangan saya tidak bisa laku. Maka dia pun berusaha gimana caranya supaya ini bisa berdamai. Tapi tujuannya dunia. Nah ini tidak mendapatkan keutamaan. Tapi seorang yang melakukan islah, memperbaiki hubungan di antara manusia karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bernilai. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Demikian pula Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang berinfak. Siapakah yang meraih keutamaan berinfak? Alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah, bukan karena riya, bukan karena berbangga-bangga dengan harta, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa si fulan Masya Allah rajin berderma, si fulan dermawan. Bukan, tapi karena Allah. Wa fi muqabilihi, dan sebaliknya ria'an nas, orang-orang yang berinfak karena riya, ini pun balasannya tidak akan mendapatkan sedikit pun dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyifati nabinya dan hamba-hamba pilihannya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Berhijrah, berjihad, berinfak, dan melakukan amalan-amalan saleh. Apa tujuan para sahabat melakukan hal itu? Ibtigha wajhillah, ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridha Allah. Maka ini sifat yang mulia. Allah Azza wa Jalla ketika qala ta'ala fi ar-raj'ah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang raj'ah, yaitu merujuk kembali istrinya yang telah diceraikan. Dia mengatakan pada istrinya, kamu saya cerai, terjadi perceraian. Setelah itu dia mau merujuk. Lah, tujuanmu merujuk istrimu itu apa? Ingin memperbaiki kondisi apa enggak? Ya. Kalau hanya sekedar ingin mempermainkan wanita atau ingin menunda-nunda, dibiarkan dia tergantung, dibiarkan dia tetap sebagai istrinya, lalu kemudian dia menyiksanya, dia menzaliminya, maka hukum rujuk semua kembali kepada tujuan seseorang merujuk istrinya. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk istrinya in aradu islahan, apabila tujuan mereka adalah untuk memperbaiki. Nah, ini para ulama menjadikan ini sebagai syarat boleh merujuk. Setelah seorang mentalak, maka dia boleh merujuk istrinya, tapi dengan syarat tujuan dia adalah islah, ingin memperbaiki kembali kondisi rumah tangga, bukan bertujuan untuk menzalimi dan menganiaya istrinya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah Azza wa Jalla tidak menghukum kalian dengan sumpah-sumpah al-laghu. Jadi orang-orang Arab itu mereka punya kebiasaan bersumpah, sehingga sumpah itu sudah mengalir di lisannya, dalam keadaan hatinya tidak meniatkan itu bersumpah. Ya. Tidak meniatkan itu bersumpah. Misalnya dia sedang bercerita tentang suatu
wallah gitu. Mengalir di lisannya, tapi dia tidak berniat untuk bersumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Allah tidak menghukumi kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian keluarkan dari ucapan-ucapan kalian yang kalian tidak memaksudkannya, lagu, namanya laghul yamin. Namun yang teranggap itu sebagai sumpah, yang ada konsekuensinya adalah bima kasabat qulubukum, yang memang diniatkan oleh hati-hati kalian. Kalian berniat untuk bersumpah. Nah, itu yang ada konsekuensinya, ada pengaruh hukumnya. Ya. Namun sesuatu yang keluar dari lisan secara spontanitas tanpa dia menyengaja, maka tidak mengapa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lisan ini keliru. Ya, dia hatinya tidak memaksudkan itu. Maka dimaafkan dan Allah Azza wa Jalla tidak menghukumi seorang yang salah ucap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan safar dengan untanya, perbekalan makanannya semua ada di atas untanya, lalu kemudian tiba-tiba untanya itu hilang di tengah-tengah padang pasir. Hilang, hampir saja dia putus asa. Maka dia pun beristirahat, dia kembali. Ketika dia membuka matanya, dia melihat untanya sudah berada di hadapannya dengan perbekalan lengkap. Untanya kembali. Saking gembiranya dia ketika untanya kembali, maka dia hendak bersyukur kepada Allah. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kan kata-kata kufur, menisbatkan dirinya sebagai Rabb dan menisbatkan kepada Allah sebagai hamba. Ini kata-kata kufur. Kalau seandainya dia sengaja dengan niatnya mengucapkan itu, kafir dia. Namun dimaafkan. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Saking girangnya dia, saking gembiranya dia, keliru ucapannya. Dia memaksudkan, ya Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Jadi kadang-kadang seorang keluar tanpa dia sengaja, maka hal ini dimaafkan. Nah, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau hutang yang tidak bermaksud memudaratkan, yang tidak bermaksud memudaratkan. Apabila ada seorang meninggal lalu dia memiliki harta peninggalan, maka harta peninggalan tersebut tidak selalu menjadi harta warisan. Dilihat terlebih dahulu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah mu'nu tajhizil mayyit. Segala hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah yang meninggal ini, itu dikeluarkan dari hartanya. Untuk membeli kain kafan dikeluarkan dari harta peninggalannya. Untuk biaya penggalian kuburan dikeluarkan. Apabila dimandikan butuh biaya, dikeluarkan dari harta peninggalannya sampai selesai dimakamkan. Masih ada tersisa, maka dilihat apakah dia memiliki hutang. Kalau dia memiliki hutang, maka dilunasi hutangnya terlebih dahulu. Apabila ada seorang dia memiliki hutang 1 miliar, 1 M, ketika dia meninggal, maka dia meninggalkan harta 1 M juga. Maka 1 M itu tidak menjadi harta warisan. Lunasi dulu hutangnya. Selesaikan hutangnya. Selesaikan hutang, habis harta, ya berarti tidak ada harta warisan. Selesai hutang, masih tersisa harta, maka dilihat ada wasiat tidak. Ada wasiat. Apabila ada wasiat, maka diterapkan wasiat tersebut.
Dia mewasiatkan agar hartanya diberikan kepada si fulan sebesar sepertiga dari hartanya misalnya, atau seperlima dari hartanya, maka dikeluarkan sebagai infadz al-wasiyah, penerapan wasiat si mayit. Baru setelah itu kalau ada yang tersisa dari harta, barulah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Ada seorang beri wasiat, lalu tujuan wasiatnya adalah memudaratkan. Nah, ini yang tidak boleh, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kata para ulama, apabila ada seseorang pada saat dia akan meninggal, dia menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan supaya istrinya ini tidak mendapatkan harta warisan, maka dia menceraikan istrinya, menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan itu, memudaratkan, maka hukumnya bahwa sang istri tetap berhak mendapatkan warisan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghairu mudhar, tidak bertujuan untuk menimbulkan kemudaratan, tidak menimbulkan kemudaratan pada ahli waris. Apabila menyebabkan kemudaratan, maka wasiat itu tidak berjalan. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Fa in tibna lakum, apabila mereka anak-anak yatim itu rela, ya, kepada kalian, ya, bukan anak yatim, ini kaitannya dengan mahar. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya. Asal hukumnya seorang suami apabila dia telah menetapkan mahar untuk istrinya, dia wajib memberikan mahar itu kepada istrinya. Dia wajib. Fa in tibna lakum, namun apabila para wanita itu rela, ridha, an syai'in minhu nafsan, dari dirinya dia merelakan untuk dimanfaatkan sebagiannya oleh suaminya, faqulu hani'an mari'a, silakan kalian memakannya, itu halal bagi kalian. Itu halal bagi kalian, manfaatkan, diperbolehkan. Kalau istri itu ridha, karena itu adalah hak istri. Apa yang kamu berikan kepadanya berupa mahar, itu adalah hak istri. Tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mengambilnya, atau dari keluarga istri untuk mengambilnya. Itu adalah murni hak istri, kecuali apabila istri itu meridai. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali apabila hasil dari harta itu dari perdagangan yang saling meridai di antara kalian. Antaradin, ini salah satu syarat sahnya jual beli apabila saling meridai. Penjual pembeli ridha, tidak ada yang merasa dipaksa dalam jual beli tersebut. Namun apabila salah satunya tidak ridha, dia menjual barangnya karena dipaksa, ya, maka jual beli itu tidak sah. Jadi jual beli dibangun di atas prinsip at-taradhi, saling meridai. Ini ridha kembalinya kepada niat seseorang. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Apabila kalian kaitannya dengan harta-harta anak yatim, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Apabila kalian bersama dengan mereka, ikut makan bersama mereka dari hartanya mereka, harta anak yatim, mereka itu saudara kalian juga, tidak mengapa. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang berbuat kebaikan. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati seorang. Siapa yang memanfaatkan harta anak yatim dengan tujuan merusak, Allah mengetahui. Siapa yang memanfaatkan harta anak yatim dengan tujuan ingin memberi kemaslahatan untuk anak yatim tersebut, ketika dia balik,
maka itu kebaikan baginya. Dan Allah Maha mengetahui niat hambanya. Demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan doa kaum mukminin, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami, janganlah engkau menyiksa kami ketika kami lupa atau kami keliru. Ya, ini bukan sesuatu yang kami sengaja ya Allah. Jangan engkau menghukumi kami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membalas doa hamba ini. Qad fa'altu, kata Allah, aku telah melakukannya. Allah tidak menghukum seorang hamba yang ketika dia melakukannya karena lupa atau dia melakukannya karena keliru, bukan suatu hal yang dia sengaja. Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla memaafkan bagi umatku ini kekeliruan yang mereka lakukan atau lupa atau sesuatu yang mereka dipaksa melakukannya. Dan walhasil masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa niat memiliki peranan yang sangat penting terhadap satu amalan. Amalan itu menjadi suatu amalan yang memiliki keutamaan yang besar karena niat, atau tidak memiliki keutamaan sama sekali karena niat. Maka oleh karena itu hendaknya kita senantiasa untuk menjaga setiap amalan kita dengan membangunnya di atas niat yang salihah, yang tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.